Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Oke, nah sekarang masih bagian reaksi redox. Terima kasih jika Anda sudah sampai di part ini ya. Pasti Anda betul-betul serius mempelajari materi reaksi redox ini. Jadi kesempatan ini, video kali ini adalah latihan soal yang lain ya, lebih lanjut ya. Kita lebih latihan lagi dulu. Misalnya ada soal misalnya H2S, misalnya H2S ya, H2S tambah 2H2O ya, menghasilkan tambah lagi 3Cl2 menghasilkan SO2 dan 6HCl. Jadi ini hasilnya ya. Hasilnya ada dua ya, dua hasilnya ya. Sekarang pada kesempatan ini ada soal, jadi kita latihan soal lebih lanjut. Di sini misalnya ada sebuah persamaan reaksi kimia ya, yang merupakan kita tidak tahu apakah ini reaksi redox atau bukan. Dimana kalau memang ini reaksi redox, kita disuruh cari misalnya siapakah sebagai reduktor dan siapakah sebagai oksidator. Dan kita juga disuruh cari kita mau latihan juga bagaimana mencari hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi ada 4 mau dicari ceritanya. Yang kita mau cari nanti di sini adalah di soal siapa sebagai reduktor, siapa sebagai oksidator, siapa sebagai hasil oksidasi, dan siapa sebagai hasil reduksi. Jika memang ini adalah soal merupakan reaksi redox atau bukan. Jadi pertama kita buktikan dulu apakah ini reaksi redox atau bukan, baru kita tentukan itu tadi, reduktor, oksidator, hasil oksidasi, hasil reduksi. Oke, jadi part ini jika Anda menonton video ini berarti Anda sudah menonton part sebelumnya. Jadi Anda sudah mengetahui bagaimana menentukan reduktor, bagaimana menentukan oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi. Apalagi penutupan bilox ya, Anda harus sudah lancar itu ya. Nah, jika Anda belum mengetahui yang saya sebutkan tadi, berarti Anda tonton dulu di part sebelumnya sebelum memasuki part ini. Oke, saya langsung saja. Jadi Anda sudah paham mungkin ya. Kita pertama tentukan dulu bilangan oksidasinya. Tentukan dulu. Saya langsung saja ya. Nah, di sini ada unsur H dan S. Yang mana prioritas? H yang prioritas. Nah, kalau dia prioritas berarti dia positif 1. Jadi saya langsung saja ya. Saya langsung saja berarti karena terlalu lama kalau saya pakai checker lagi yang kayak part sebelumnya. Nah, karena H yang prioritas berarti dia S yang dicari ya. Oke. Nah, karena ada 2 berarti dia positif 2. Nah, karena unsur netral berarti harus sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa? Jadi berapa biloxnya S? Nah, positif 2 ditambah, kan harus dijumlahkan ini ya, ditambah berapa sama dengan 0, berarti dia harus min 2 ya. Berarti S ini min 2 biloxnya. Oke, jadi sekali lagi Anda harus memahami bagaimana menentukan bilox. Ini saya langsung saja ya supaya cepat. Jadi saya tidak cakar yang panjang-panjang itu di part-part sebelumnya ya. Oke, sekarang saya hapus dulu, saya perbaiki. Oke, sekarang kita tentukan biloxnya senyawa unsur pada H2O. Selanjutnya di sini ada 2 unsur, ada H dengan O. H yang paling prioritas ya, dia positif 1. Berarti O yang dicari. Nah, karena ada 2 jadi positif 2. Harus sama dengan 0 karena senyawa netral ya. Netral harus sama dengan 0. Kalau dia bermuatan harus sama dengan muatannya. Oke. Berarti berapa positif 2 tambah berapa sama dengan 0? Berarti dia harus min 2 di sini supaya sama dengan 0 Ki. Jadi karena ada 1 berarti dia min 2 ya. Min 2. Karena O-nya cuma 1. Oke, saya langsung saja. Nah, kemudian Cl2. Di sini Cl2, sorry saya perbaiki nanti dikira huruf lain ya. Jadi ini senyawa Cl ya, unsur klorin golongan 7A. Nah, ini merupakan satu unsur di Cl, jadi unsur bebas. Jadi langsung saja bilangan oksidasinya sama dengan 0 ya. Saya langsung saja ya. Kemudian setelah itu SO2, senyawa SO2. Kita mau cari berapa S berapa O. Nah, cari yang prioritas. Yang prioritas adalah O ya. O dia kalau dia prioritas min 2. Nah, berarti O dia min 2 ya. Kemudian S yang mau dicari. Nah, karena ada 2 jadi min 4. Min 2 kali 2 min 4 harus sama dengan 0 ya. Unsur bebas. Senyawa netral ya. Senyawa netral.
senyawa netral. Nah, berapa S? Jadi berapa ditambah min 4 sama dengan 0, berarti harus positif 4. Nah, berarti S positif 4 ya. Bilangan oksidasinya. Jadi saya langsung saja supaya cepat. Sekali lagi. Nah, kemudian yang terakhir HCl. Yang mana ke prioritas? Ya H ya, positif 1. Berarti Cl yang dicari. Nah, di sini karena ada H-nya cuma 1, jadi langsung saja positif 1 di sini sama dengan 0, unsur senyawa netral, berarti harus min 1 di sini supaya sama dengan 0 kita sama dengan 0. Jadi Cl-nya min 1 juga. Nah, jadi begitulah cara menentukan bilox ya. Nah, bagi yang belum paham silahkan tonton lagi dulu part-part sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan yang mana naik dan yang mana turun. Ingat, yang biloxnya adalah yang di atas ya. Perhatikan yang di atas. Inilah bilangan oksidasinya yang di atas. Yang di bawah itu hanya cakaran saja. Cakaran untuk menentukan bilangan oksidasi ya. Jadi kita lihat di atas, yang mana naik, yang mana turun ya. Nah, hati-hati jangan perhatikan di bawah ya. Sekali lagi di bawah itu hanya sebagai cakaran saja. Cakaran untuk menentukan masing-masing berapa bilangan oksidasinya ya. Nah, kita lihat mana naik, mana turun ya. Saya lihat dulu. Ini S ya, S yang mengalami perubahan. Kita lihat dulu yang perubahan. Ini. Kemudian Cl ya, Cl juga perubahan. Ini ya. Lihat keadaan sebelum. Ya. Tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Cuma ini saja ya. Silakan diperhatikan baik-baik. Jadi tidak ada lagi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, ini jadi unsur S di sini ya, unsur S yang terlibat di sini dengan unsur Cl ya. Kalau S di sini dari min 2 sebelum panahnya, setelah panahnya positif 4. Jadi dia naik ya. Naik. Kalau naik berarti dia oksidasi dong. Oksidasi ya, oksidasi. Nah, kemudian Cl2 dia turun ya dari Cl sini ya, dari 0 sebelum, setelah panah dia min 1. Jadi turun ya. Turun. Jadi kalau dia turun berarti dia mengalami reduksi. Nah, reduksi ya. Oke, setelah itu kita tentukan nih siapa reduktor, siapa oksidator ya. Reduktor, siapa oksidator. Itu dulu ya. Oksidator. Nah, saya ingatkan lagi bahwa dalam menentukan reduktor dan oksidator itu sebelum panah ya. Sebelum panah. Ingat itu sebelum panah ya. Nah, jadi kita lihat reduktor. Apa itu reduktor lagi? Di sini saya ingatkan sini apa? Tidak apa-apa ya. Reduktor adalah yang mengalami oksidasi, ya. Langsung saja yang mengalami oksidasi. Nah, masalah kenapa bisa? Berarti Anda harus tonton dulu bab sebelumnya ya. Reduktor yang mengalami oksidasi. Nah, yang mana kira-kira yang mengalami oksidasi? Nah, ini oksidasi ini ya. Ini oksidasi. Nah, lihat sebelum panah. Sebelum panah berarti ini ya. H2S. Harus ditulis semuanya ya, H2S. Jadi reduktor adalah H2S. H2S yang sebagai reduktor ya, sebagai reduktor. Atau dia yang mengalami oksidasi ya. Jadi kalau saya bilang reduktor berarti dia mengalami oksidasi. Kalau saya bilang oksidator berarti dia yang mengalami reduksi, oke? Ya. Kemudian oksidator, kita menentukan siapakah sebagai oksidator atau dia mengalami reduksi. Nah, ingat ya, saya ingatkan lagi di sini. Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Oke, cari yang reduksi di sini. Nah, ini tadi reduksi, sudah saya tulis reduksi, berarti sebelum panah, berarti kita ke kiri. Sebelum panah, cari, ini, Cl2 ya, Cl2. Jadi tidak usah tulis tiganya ya. Terkadang itu berdasarkan pengalaman, terkadang ada anak-anak atau siswa yang menulis begini 3 Cl2. Tidak usah ya, tidak usah tulis koefisiennya. Nah, nanti ini koefisiennya kita pelajari di bab setelah ini ya. Jadi cukup Anda memahami dulu yang mana oksidasi, mana reduksi. Jadi tidak usah tulis tiganya ya. Angka di depannya ini hanya sebagai koefisien saja ya. Nanti jelaskan apa itu koefisien ya. Yang jelas tulis saja senyawanya. Cl2 ya. Jadi Cl2 sebagai oksidator. Nah, jadi begitulah caranya menentukan reduktor dan oksidator. Nah, sekarang kita menentukan lagi
hasil oksidasi dan hasil reduksi ya. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi bahwa untuk melihat hasil oksidasi dan hasil reduksi itu adalah setelah panah. Nah, setelah panah ya. Ingat itu setelah panah. Nah, namanya saja hasil ya, hasil reaksi ya. Saya rasa sangat mudah untuk memahami ya. Nah, hasil ya, dalam menentukan hasil oksidasi itu ya kita lihat saja oksidasi. Nah, menentukan hasil oksidasi lihat ini tadi saya tulis ya oksidasi berarti kita lihat setelah panah berarti ke sini. Nah, ke sini berarti SO2 ya, SO2 ya, tepatnya SO2. Hasil oksidasi adalah SO2. Nah, kemudian hasil reduksi. Hasil reduksi itu cari reduksi, ini reduksi ya, ini reduksi. Nah, jangan ke kiri ke kanan ya, karena setelah panah itu tepatnya di HCl. HCl. Jadi tulis di sini HCl. Nah, ingat jangan tulis koefisiennya, jangan ditulis 6 ya. Salah itu. HCl saja ditulis ya. Nah, nanti kita pelajari bagaimana menulis persamaan reaksi ya. Nah, jadi koefisien tidak termasuk ya. Oke, jadi beginilah cara menentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi kalau kita mengerjakan soal-soal, biasanya kalau soal pilihan ganda terkadang yang ditanyakan hanyalah reduktor. Nah, berarti kalau didapat reduktor maka selesai level persoalan, tidak usah lagi dicari semua. Dan sampai Anda mencari semua lagi dulu, oksidator apa, hasil oksidasi apa, hasil reduksi apa. Karena itu memerlukan nanti waktu ya. Jadi sayang sekali kalau Anda mencari dulu semuanya baru dicari apa soalnya. Jadi perhatikan baik-baik soal, apa maunya soal, apa yang ditanyakan. Kalau ditanyakan hasil oksidasi maka fokus saja di setelah panah. Kalau yang ditanyakan reduktor atau oksidator maka fokus saja di sebelum panah. Jadi tergantung soalnya. Jadi di sini saya mengajarkan bagaimana cara mencari semuanya. Saya ajarkan semuanya bagaimana mencari reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, setelah itu tergantunglah soalnya apa yang ditanyakan. Apakah memang semuanya ataukah salah satunya saja ya. Jadi itu maksud saya supaya saya ulang-ulang karena saya pertegas karena jangan sampai Anda salah dalam memahaminya ya. Nah, oke. Ya, jadi beginilah cara menentukan sekali lagi reduktor, oksidator, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, jika ada yang belum dipahami silakan di komen, tanyakan dan silakan diulang-ulang juga. Dan silakan juga latihan-latihan soal ya, cari soal-soal dalam menentukan reduktor, oksidator, dalam menentukan hasil oksidasi dan hasil reduksi. Dan silakan ditanyakan jika Anda dalam mencari soal-soal Anda terdapat permasalahan ya, silakan ditanyakan di komen. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini saya dulu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.